Jangan di skip, kelompok 6 mau lewat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puja dan puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmatnya lah kita masih diberi kesehatan, kesempatan sehingga masih bisa mengikuti persentase walaupun dalam keadaan virtual seperti ini. Karena kita tahu bahwa sekarang kita sedang berada di masa pandemi. Tak lupa pula salawat dan salam semoga tercurahkan kepada hariwan kita Nabiullah Muhammad SAW, Nabi sebagai contoh, sebagai suri teladan, dan sebagai rahmatan lil alamin untuk kita semua. Baik, pertama-tama kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Rahmatullah SIP MSI selaku dosen mata kuliah Pancasila yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyelesaikan tugas ini dan memacu kami untuk mencari tahu sehingga outputnya menambah wawasan kami mengenai Pancasila sesuai dengan bidang yang kami tekuni. Baiklah, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan, yang pertama saya sendiri atas nama Rahmat Hermawan, yang kedua Putri Nur Awalia, yang ketiga Rifka Rahmatul Awalia, dan yang keempat Muhammad Farid Abdillah, yang insya Allah akan membawakan materi dengan tema, dengan judul konflik antar umat beragama dan penyelesaiannya berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Adapun yang melatar belakangi kami sehingga kami mengangkat topik ini, karena kita tahu bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang beragam suku, ras, bangsa, dan agama. Di Indonesia terdapat beberapa jenis agama yang diakui sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan atau disingkat dengan Aminduk nomor 24 tahun 2013, yaitu Islam dengan rumah ibadahnya masjid, Kristen Protestan dan Katolik dengan rumah ibadahnya gereja, Hindu dengan rumah ibadahnya pura, Buddha dengan rumah ibadahnya vihara, dan Konghucu dengan rumah ibadahnya litang atau kelenteng. Setiap agama memiliki kitab suci, pembawa ajaran, simbol, dan hari raya masing-masing. Perbedaan tersebut adalah kekayaan bangsa, di mana para penganut agama yang berbeda bisa saling menghormati, saling belajar, dan saling memperkaya dan memperkuat nilai keagamaan dan keimanan masing-masing dengan menerapkan nilai Pancasila sesuai dengan nilai-nilai yang termaktub dalam sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Namun sangat disayangkan, tidak semua elemen menjaga hal ini. Buktinya, tidak sedikit konflik yang terjadi di negeri ini disebabkan karena latar belakang agama. Sebut saja seperti konflik Poso, perselisihan antar agama di Aceh, konflik Tanjung Badai, konflik Sampang, dan lain-lain. Pertanyaannya, mengapa hal ini bisa terjadi? Bukankah semua agama mengajarkan kebaikan, mengajarkan untuk tidak saling membunuh, tidak saling menumpahkan darah? Jawabannya adalah hal ini terjadi disebabkan karena kurangnya sikap toleransi antar umat beragama di Indonesia. Seharusnya perbedaan dimaknai sebagai sebuah keragaman, sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara lebih berwarna, sehingga terciptanya hidup rukun, damai, dan sejahtera. Baiklah, melalui persentase ini, adapun rumusan masalah sesuai dengan latar belakang yang saya sebutkan tadi. Yang pertama, apa definisi agama dan bagaimana konsep kehidupan beragama menurut perspektif Pancasila? Yang kedua, menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya konflik-konflik agama di Indonesia dan penyimpangannya terhadap nilai Pancasila. Yang ketiga, apa pengendalian dan penyelesaiannya yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik antar umat beragama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila agar di masa depan tidak terjadi lagi konflik antar umat beragama. Dengan tujuan yang pertama, mengetahui definisi agama dan bagaimana perspektif Pancasila mengenai agama.
Yang kedua, mengetahui penyebab terjadinya konflik agama di Indonesia dan penyimpangannya terhadap nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang ketiga, mengetahui cara pengendalian dan penyelesaiannya berdasarkan nilai Pancasila agar di masa depan tidak terjadi lagi konflik antar umat beragama. Maka dari itu, mungkin sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya, insya Allah akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok kami. Materi yang pertama adalah definisi agama. Agama adalah ajaran sistem yang mengatur tata keimanan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dengan manusia lain serta lingkungan. Materi yang kedua adalah perspektif atau pandangan Pancasila mengenai agama. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia yang menjadi tolak ukur bagi sikap, perilaku, dan pemikiran manusia serta masyarakat Indonesia dalam segala aspek kehidupan. Oleh karena itu, meskipun Republik Indonesia tidak didirikan sebagai negara agama, tetapi nilai-nilai pondasi dalam penyelenggaraan pemerintah harus berdasarkan nilai-nilai agama yang telah terkandung dalam nilai-nilai Pancasila. Materi yang ketiga adalah pemicu terjadinya konflik antar umat beragama. Konflik antar umat beragama dapat dipicu oleh dua faktor. Faktor yang pertama adalah truth claim atau klaim kebenaran, yaitu kecenderungan umat beragama membenarkan ajaran agamanya masing-masing, meskipun ada yang tidak paham terhadap nilai-nilai luhur yang terkandung dalam agama yang dibela. Faktor yang kedua adalah doktrin jihad, yaitu ajaran suatu aliran keagamaan atau politik, tetapi memberikan kebebasan kepada pemeluknya untuk menafsirkan kitabnya masing-masing. Baik, di sini saya akan memaparkan contoh-contoh konflik antar umat beragama yang ada di Indonesia. Di antaranya konflik Poso, Tolikara, Aceh, Lampung Selatan, Ambon, Situbondo, dan konflik Sampang. Di antara contoh yang saya sebutkan tadi, masyarakat Sulawesi Selatan mungkin sudah tidak asing dengan konflik Poso. Konflik ini merupakan sebutan bagi serangkaian kerusuhan yang terjadi di Poso, tepatnya di Sulawesi Tengah, dan tiap kerusuhan yang terjadi pasti menimbulkan banyak korban jiwa dan tentunya kerugian yang sangat besar. Selanjutnya, bentuk penyimpangan mengenai konflik antar umat beragama diantaranya adalah masyarakat sebenarnya masih belum paham akan ajaran agama yang mereka anut, atau justru mereka menyimpang dari aturan agama mereka masing-masing. Selain itu, masyarakat juga masih bersikap egois atau menganggap ajaran agama mereka yang paling benar. Dan yang terakhir, masyarakat masih bertindak semaunya tanpa mengikuti aturan yang ada. Artinya, mereka masih bertindak semena-mena. Apabila ada sesuatu yang tidak sejalan dengan mereka, maka mereka berani melakukan tindakan di luar batas, termasuk dengan adanya konflik ataupun perang. Bismillah, perkenalkan nama saya Muhammad Farid Abdillah. Kali ini saya akan menyampaikan kesimpulan dan saran materi kali ini. Kesimpulan yang saya dapatkan pada materi kali ini ialah konflik antar umat beragama merupakan salah satu faktor buruk yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, khususnya di Indonesia. Oleh karena itu, semua manusia harus bertoleransi tanpa memandang suku,
ras, maupun agama. Dengan tidak adanya rasa toleransi, maka dapat menyebabkan terjadinya konflik-konflik antar umat beragama dan membuat masyarakat saling tercerai-berai. Hal tersebut sangat bertentangan dengan sila pertama dan sila kedua karena dengan adanya konflik antar umat beragama tidak dapat memperkuat keimanan, ketaatan, kepercayaan atas keyakinan yang dianuti atau yang dipercayai, serta dengan terjadinya konflik antar umat beragama manusia dapat tercerai-berai. Dalam hal ini tidak akan bisa bersatu dan tidak bisa menjunjung tinggi hak asasi manusia atau HAM. Tidak akan memiliki perilaku adil antar agama satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, rasa ketidakadilan itu harus dihilangkan agar tidak menimbulkan rasa kebencian. Yang kedua itu saran. Kurangnya rasa toleransi di Indonesia menjadi faktor banyaknya konflik-konflik yang terjadi. Oleh karena itu, pemerintah harus mempertegas aturan-aturan mengenai hal tersebut agar nantinya tidak ada lagi yang namanya diskriminasi terhadap suatu ras, suku, maupun agama yang dapat mengakibatkan perang saudara. Ya, sekian dari saya. Apabila ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam laci. Apabila ada kesalahan, jangan simpan di dalam hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.